Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan cara penjumlahan pecahan desimal, pecahan dengan koma-koma gini dengan pecahan biasa. Ini ada salah satu permintaan dari teman kita di kolom komentar, meminta untuk dibuatkan video cara penjumlahan pecahan desimal dengan pecahan biasa. Ada dua cara, yaitu yang pertama, dua-duanya harus bentuknya pecahan desimal atau koma-koma, artinya yang ini sudah koma berarti ini jadi berapa koma berapa gitu, yang pecahan biasanya. Cara yang kedua, dua-duanya menjadi pecahan biasa, artinya yang satu ini sudah pecahan biasa, berarti yang koma-koma menjadi berapa per berapa gitu. Saya jelaskan dua-duanya. Untuk yang pertama, kita rubah menjadi pecahan desimal. Yang 0,4 sudah desimal, kemudian yang 1/2 itu kita rubah menjadi pecahan desimal, berapa, koma berapa. Ada dua cara ya. Yang pertama, misalkan kita menggunakan prinsip pecahan yang senilai. Maksudnya senilai itu 1/2, kedua-duanya ini 1 sama 2 ini dikali berapapun asalkan sama itu boleh. Misalkan saya kali 2, 1 kali 2 2, 2 kali 2 4. Jadi 1/2 itu sama dengan 2/4. Atau misalkan ini saya kali 3, berarti yang ini menjadi 1 kali 3 itu 3, 2 kali 3 itu 6. Jadi ini senilai. Nah, kita buat bawahnya atau penyebutnya itu menjadi 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya, atau 10.000 dan seterusnya. Kalau di bawahnya itu 10, misalkan ini 7 misalkan, berarti di belakang koma itu satu angka. Kalau misalkan 100, di belakang ini 7 ya, kita tulis dulu, di belakang koma nanti di sini harus 2 angka. Bukan 7 sama 0, tapi 0 sama 7, harus di depannya itu harus 0. Kalau 1000 per 1000 gini berarti 3 angka. Nolnya ada 3, ini nolnya 2 berarti 2 angka, nolnya 1 berarti 1 angka, kalau nolnya 3, 3 angka. Nah, berarti begini. Nah, 3 angka di belakang koma. Ini tidak kita hitung nol yang di depan ini ya. Nah, caranya begitulah. Kita fokusnya menjadi bentuk yang seperti ini, per 10, per 100, atau per 1000, dan seterusnya. Nah, terus bagaimana? Berarti yang ini 1/2 ini kita kali berapa? Yang 2 ini berarti kali 5 biar menjadi 10. Kalau yang bawah kali 5 berarti atas juga kali 5 menjadi 5/10 lah. Ini maksud saya. Ini menjadi 0,5. Nah, 0,5 berarti kita tulis di sini. Nah, kalau penjumlahan begini 0,4, 0,5 dijumlahkan, komanya harus lurus. Kalau pecahan desimal itu komanya lurus, sehingga 4 tambah 5 9, komanya kita tulis di sini lurus, 0 tambah 0 0. Ini menjadi 0,9. Nah, ini cara pertama yang dikalikan dengan bilangan yang sama. Kalau misalkan cara yang kedua itu menggunakan porogapit ya. Nah, begini, ini di video saya yang detail ada ini, 1/2 ada. Atau cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, detailnya ada di video saya yang lain. Nah, cara keduanya begini, 1/2, nggak bisa, berarti ini, atau dapatnya 0, 0 kali 2, 0, kurangi, 1 kurangi 0, 1, kemudian dikasih koma, ini kasih 0. 10/2 dapat 5, 5 kali 2, 10, 0. Ini cara yang kedua. Tapi kita nanti menggunakan cara yang pertama, yaitu kedua-duanya dikali sehingga menjadi per 10 yang penyebutnya, atau per 100, atau per 1000, dan seterusnya. Nah, seperti ini 0,5 sudah. Kemudian yang berikutnya 0,5 ditambah 1/4. 1/4. Kalau menjadi 10 kan tidak ada, tapi bisa ini menjadi 100, yaitu ini kali 25, atas juga kali 25. Tidak per 10 tapi per 100 menjadinya. Nah, begini. Terus 1 kali 25 25, 4 kali 25 100. Nah, begini. Nah, per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Saya bilang tadi kalau ada 2 0 pernya ini, maka 2 angka di belakang koma ada 5, ada 2, sudah 2 angka, berarti depannya adalah 0,25. Sekali lagi untuk detail merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal ada di video saya yang lain. Ini berarti 0,25.
Terus nambahkannya gimana? Kalau pernah penjumlahan atau pengurangan pecahan desimal itu komanya harus lurus. Ini koma. Satunya 0,5, satunya 0,25 begini. Komanya harus lurus. Tidak boleh ini 5 lurus 5, enggak. Komanya yang harus lurus untuk penjumlahan maupun pengurangan. Nah ini berapa ini? Nggak ada angkanya. Kalau nggak ada angkanya berarti 0. Kalau di belakang terus gini nggak ada angkanya berarti bisa dikasih 0 bebas. Nah caranya begitu. Ditulis boleh, tidak juga enggak apa-apa. Nggak ada atau 0 ditambah 5, 5 ditambah 2, 7. Komanya lurus harus begitu. 0 tambah 0, 0. Berarti ini 0,75. Nah, berikutnya yang ini 0,6. Nah, satunya itu adalah 1/5. 1/5. Bisa ini menjadi 10, bisa dikali berapa? Kali 2. Berarti atasnya juga dikali 2. 1 kali 2, 2. 5 kali 2, 10. Nah, kita tulis 2 yang atas. Karena satu angka, ini nolnya ada 1, maka satu angka di belakang koma. Gini, 0,2. Oke, ini tambah 0,2. Nah, ditambah 0,6-nya saya taruh atau saya tulis ulang, 0,6. 0,2 begini. Komanya lurus, 6 tambah 2, 8. Komanya turun begini, 0 tambah 0, 0. Ini 0,8. Berikutnya yang 3/4 ini 0,23 sudah, yang ini 3/4. Nah, kalau per 4 berarti kali 25, yang ini juga kali 25. 3 kali 25, 75. 4 kali 25, 100. 2 angka di belakang koma, kita tulis 75-nya. Karena 2 angka di belakang koma, saya hapus dulu. 75 kita tulis, ini 2 angka, ada 2 0 gini, 2 angka berarti 5 sama 7 sudah 2 angka, maka 0,75 menjadi 0,75. Nah, kita jumlah 0,75. Komanya sudah lurus. 2 lurus sama 7, 3 lurus sama 5. Nah, begini. 3 tambah 5, 8, 2 tambah 7, 9, komanya lurus lagi, 0 tambah 0, 0. Ini menjadi 0,98. Oke. Satu lagi itu ada per 5. Nih, ini 0,35 sudah, yang ini per 5. 3/5. Nah, kalau 5 berarti dikali 2. Kali 2, yang atas juga sama, dikali 2, 3 kali 2, 6. 5 kali 2, 10. Satu angka di belakang koma, ini berarti kasih koma 0, 0,6. Nah, kita jumlahkan 0,35 sama 0,6. Nah, begini. Yang lurus dengan 3 itu 6. Bukan 5 tapi 6. Komanya yang lurus ini. Nah, kita jumlah 5, nggak ada angkanya berarti ini 5. 3 tambah 6, 9. 0,95. Nah, caranya seperti itu. Ini kalau semuanya kita rubah menjadi pecahan desimal. Bagaimana kalau kita rubah menjadi pecahan biasa? Berarti ini ya, untuk yang cara yang kedua, berarti sama dengan ya, saya tulis langsung sama dengan, ini sama dengan 0,4. Nah, karena di belakang koma ada satu angka, ini berarti menjadi 4/10. Yang ini 1/2. Rubah dulu aja, yang ini 0,5 menjadi 5/10. 1/4-nya tetap. Kemudian yang sebelah sini saya geser ya ke bawah. 0,6 berarti 6/10. 1/5-nya tetap. Kemudian 0,23, 100. Karena 2 angka di belakang koma, maka ada 2 0. Nah, ini 2 0, 100. Untuk detailnya merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa ada di video saya yang lain juga. Yang ini 3/4. Yang ini 35/100. Nah, 35 ada 2 angka di belakang koma berarti per 100. Yang ini 3/5. Nah, caranya bagaimana?
Kalau pecahan biasa bisa dijumlahkan atau bisa dikurangi itu hanya ketika penyebutnya atau yang di bawah itu sama. Ini kan nggak sama, satunya 10, satunya 2. Harus sama. Terus bagaimana ya kita samakan? Saya geser ke sini. Nah, cara menyamakannya bagaimana? Hampir sama dengan yang tadi. Dengan ini dirubah menjadi atau dikalikan dengan angka yang sama sehingga menjadi 10. Ini kali 5 kan menjadi 10. Kalau 2 kali 5 jadi 10, ini juga sekali 5. Nah, sehingga yang sebelah kiri itu 4/10, sebelah kanannya menjadi 1 kali 5, 5, 2 kali 5, 10. Nah, menjadi 9/10. Nah, ini 9/10. 4 tambah 5, 9/10. Nah, 10 tidak usah dijumlahkan. Nah, karena sudah sama bisa dijumlahkan yang pembilangnya. Penyebutnya sudah sama. Penyebutnya sudah sama, pembilangnya dijumlahkan. Penyebut itu yang bawah, pembilang yang atas. Yang ini satunya 4 kalau menjadi 10 kan enggak. Kalau 4 itu harus kalikan 25 biar menjadi 100. Ini 25, ini juga 25. Nah, yang ini berarti dikali 10. Kenapa biar menjadi 100? Ini kali 10, ini kali 10. Berubah menjadi ini 50/100. Yang ini 25/100. Berarti ini 75/100. Nah, 75/100 itu adalah pecahan biasa, tapi ini tidak sederhana, maksudnya angkanya besar. Bisa kita sederhanakan, kita kecilkan. Nah, cara mengecilkannya begini atau menyederhanakannya. Ini dibagi dengan angka yang sama. Tadi dikali angka sama, sekarang dibagi angka sama. Dibagi 25 bisa, ini juga dibagi 25 bisa. 75 dibagi 25 itu dapat 3, sedangkan 100 bagi 25 dapat 4. Nah, yang ini bisa kita sederhanakan menjadi 3/4. Pokoknya ini pecahan senilai, dan pecahan senilai juga sudah saya bahas di video saya yang lain. Jadi 75/100 boleh, 3/4 juga boleh. Tapi kalau yang bentuk sederhana itu 3/4. Nah, berikutnya yang ini. Berarti yang ini 5 ini kita kali 2, yang atas juga kita kali 2. Yang ini 6/10, 2/10. Ini saya coret, saya hapus dulu. Nah, 6 tambah 2, 8. 8/10. Ini juga kita bisa sederhanakan. Yang tak tulis kecil di sini nggak apa-apa ya. Ini 3/4. Oke, geser. Nah, yang ini 8/10 bisa kita sederhanakan dari sini. Ini bisa kita bagi 2, ini juga kita bagi 2 bisa. 8 bagi 2 4, 10 bagi 2 5. Ini menjadi 4/5 boleh. 8/10, tapi kalau sederhananya 4/5. Kemudian yang ini, yang nomor 4. Berarti ini kali 25. Kalau 4 itu, kalau 5 dikali 2. Kalau 2 dikali 5. Kalau 4 kali 25. Caranya begitu, ini kali 25. Kalau yang 10 berarti 100, berarti kali 10. Ini tadi kali 10 biar 100. Nah, sekarang 23/100 saya tulis. Kemudian 3 kali 25 itu 75. 4 kali 25 itu 100. 23 tambah 75 itu 98 ya. 5 tambah 3 8, 7 tambah 2 9/100. 98/100. Kalau sederhana bisa kita bagi dengan 2. Bagi 2, ini bagi 2. Kalau bagi 2 itu menjadi 49. 100 bagi 2 50. Ini bisa menjadi 49/50. Untuk menyederhanakan atau pecahan yang senilai ini ada juga di video saya yang lain. Kemudian soal yang terakhir. Nah, ini biar menjadi 10 kali
2. Tapi kalau misalkan biar sama menjadi 100, berarti ini kali 20. Ini juga kali 20. Saya tulis di bawahnya 35 per 100, yang ini 60 per 100. Nah, 35 ditambah 60 itu 95 per 100. Nah, kalau sederhana berarti menyederhanakan ini, yang ini saya bagi 5 bisa, yang ini juga saya bagi 5 bisa. 95 dibagi 5 itu 9 bagi 5 dapat 1, 15 berarti 3. 13, 100 bagi 5 itu 20. 13 per 20. Nah, 9 per 10, 0,9 itu sama. 75 per 100, 0,75 sama, atau 3 per 4 juga 0,75. 0,8, 4 per 5 atau 8 per 10 ini juga sama. 0,98, 98 per 100 atau 49 per 50 sama. Yang terakhir 0,95 itu ya 95 per 100 ini atau 13 per 20. Caranya seperti itu. Jadi yang penting bisa merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa begini, atau dari pecahan biasa dirubah menjadi pecahan desimal seperti ini. Nah, kalau seperti itu ada di video saya yang lain yang lebih detail. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.